Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudul Aplikasi Learning Sederhana. Oke, baik, langsung saja. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Pak Dani Gunawan. Dan selanjutnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, Terima kasih. Nama saya Jubal Domingo Simanjuntak dengan NIM 20140209. saya Muhammad Alfifan Ali Rahman Saragi dengan NIM 2014020999. Saya Febri Nomi Sofia Tangkubolon dengan NIM 2014021117. Saya Japran Akinsyah dengan NIM 2014021135. Oke, baiklah. Terima kasih pada rekan-rekan semua. Selanjutnya kami akan menjelaskan hasil tugas besar kami. Oke, baik, di sini saya akan mendemokan hasil dari tugas besar kami, yaitu e-learning sederhana. Langsung saja kita buka sama-sama folder e-learning sederhana. Di sini terdapat 3 folder, yaitu .vscode, bin, dan src. Dan 1 file readme.txt. Hal yang pertama harus kita lakukan ialah membuka readme.txt. Ini adalah deskripsi singkat kami tentang aplikasi e-learning sederhana yang kami buat menggunakan bahasa C++, menggunakan konsep PBO, pemrograman berorientasi objek. Aplikasi terdapat pada folder bin dengan nama e-learning sederhana.exe dan file database pendukung program yang berekstensi .csp. Source code program terdapat pada folder src dengan nama main.cpp. Untuk mengkompilasi program menjadi file exe, kita menggunakan sintaks yaitu pada Linux atau iOS dengan mengetikkan sintaks g++ src/main.cpp min-o bin/e-learning sederhana.out. Sedangkan pada operating system Windows, kita mengetikkan g++ src/main.cpp min-o bin/learning sederhana. Kenapa di sini tidak ada ekstensi.exe-nya? Karena compiler langsung membuat otomatis ekstensi.exe-nya. Oke, langsung saja kita buka src. Nah, di sini sudah kelihatan bahwasanya ada source code-nya yaitu main.cpp, sedangkan pada folder bin terdapat file database.csp. Langsung saja untuk membuktikan bahwasanya program kami berhasil dikompil dengan baik tanpa error, kita buka cmd, change directory, kemudian kita ketikkan sintaksnya untuk Windows, karena di sini saya menggunakan Windows. src/main.cpp min-o bin/e-learning sederhana. Oke, baik. Source code berhasil dikompil dengan tanpa error. Selanjutnya kita akan coba jalankan. Kita masuk ke folder bin terlebih dahulu. Kemudian kita ketik e-learning sederhana. Inilah tampilan awal pada aplikasi kami. Coba kita cek di folder bin. Nah, di sini sudah terdapat file eksekusinya yaitu e-learning sederhana.exe. Jika kita memasukkan angka 1, maka kita akan dibawakan ke tampilan halaman login untuk admin. Jika kita memasukkan username dan password yang salah, maka akan tampil pesan autentikasi Anda salah. Jika kita memasukkan username dan password yang benar, maka kita akan dibawa ke menu admin dengan tampilan yaitu pertama lihat daftar mahasiswa, yang kedua tambah data mahasiswa, yang ketiga edit data mahasiswa, yang keempat hapus data mahasiswa, dan kelima
keluar atau kembali ke menu utama yaitu opsi login. Jika kita mengetik angka 1, maka program akan menampilkan daftar mahasiswa yang terdapat pada file data pengguna.csv. Jika kita mengetikkan angka 2, maka program akan membawa kita untuk menambahkan data mahasiswa. Masukkan NIM, kemudian masukkan nama, jenis kelamin, jika kita telah selesai, maka akan ditampilkan pesan bahwasanya data berhasil ditambah. Untuk membuktikan bahwasanya data benar-benar sudah masuk ke dalam file, kita ketikkan angka 1, maka akan tampil bahwasanya data mahasiswa dengan nama Budi tadi sudah terdaftar. Kemudian, jika kita masukkan angka 3 untuk mengedit data mahasiswa, masukkan NIM-nya, kemudian namanya, kita ganti namanya Andi, jenis kelaminnya, kemudian passwordnya, maka akan tampil pesan data berhasil diupdate. Untuk membuktikannya, kita lihat daftar mahasiswa dengan mengetikkan angka 1, maka telah tampil di layar bahwasanya yang awalnya tadi Budi terganti menjadi Andi. Kemudian jika kita memasukkan atau mengetikkan angka 4, maka ini adalah perintah untuk menghapus data mahasiswa, yaitu dengan memasukkan NIM 2014 dan akan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Untuk memeriksa apakah benar sudah dihapus, kita lihat daftar mahasiswa. Maka akan tampil bahwasanya Andi tadi sudah dihapus. Jika kita mengetikkan angka 5, maka kita akan kembali ke menu utama atau keluar. Selanjutnya, jika kita mengetikkan angka 2, kita akan dibawakan ke login user, masukkan NIM yang sudah terdaftar pada file data pengguna.csv, autentikasi salah. Kenapa? Karena Andi tadi dengan NIM 2014-02-999 sudah dihapus. Maka kita masukkan yang benar. Jika benar, maka kita akan ditampilkan ke menu user atau menu mahasiswa dengan opsi 1, yang pertama yaitu lihat daftar mata kuliah, yang kedua enroll mata kuliah, yang ketiga unenroll mata kuliah, dan yang keempat mata kuliah saya, serta yang kelima yaitu keluar atau menu utama kembali ke opsi login. Jika kita mengetikkan angka 1, maka akan tampil mata kuliah apa saja yang bisa kita enroll. Jika kita ketikkan angka 2, masuk ke enroll mata kuliah, dan masukkan kode mata kuliah yang akan kita enroll, misalkan AOP. Maka akan tampil pesan data berhasil ditambah. Selanjutnya, untuk melihat mata kuliah kita yang sudah kita enroll tadi, kita masukkan angka 4. Maka AOP tadi sudah terdaftar pada mata kuliah kita. Untuk mengenroll AOP tadi, maka kita akan mengetikkan angka 3 untuk masuk ke unenroll mata kuliah dan memasukkan kode yang tadi, yaitu AOP. Akan tampil pesan data berhasil diubah. Artinya mata kuliah AOP tadi sudah di unenroll. Untuk membuktikannya, kita masukkan angka 4 kembali. Maka AOP tadi sudah tidak terdaftar atau sudah di unenroll dari mata kuliahnya. Jika kita mengetikkan angka 5, maka kita akan keluar dan kembali ke menu utama yaitu opsi login. Dan di sini pada opsi login, jika kita mengetikkan angka 3, maka akan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwasanya data yang ditampilkan pada konsol tadi sama dengan data yang terdaftar pada
file database.csv ini dari data pengguna, bahwasanya di sini kita bisa lihat bahwasanya NIM, kemudian nama, jenis kelamin, umur, dan password. Semuanya sesuai dengan konsol yang tampilan aplikasi tadi. Kemudian di daftar mata kuliah, inilah daftar mata kuliah yang ditampilkan oleh aplikasi kami tadi. AOP dengan algoritma dan pemrograman, dan ini jumlah SKS. Kemudian di mahasiswa mata kuliah.csv ini adalah file di mana enroll mahasiswa, file mahasiswa mengenroll mata kuliah. Misalkan mahasiswa dengan NIM 2014-0209 mengenroll mata kuliah PKN. Begitu juga mahasiswa dengan NIM 2014-0290 mengenroll mata kuliah PWL. Itu saja. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan library apa saja yang kami pakai untuk membangun aplikasi e-learning sederhana. Yang pertama ada iStream untuk input dan output, kemudian string untuk string, kemudian ada fstream untuk input dan output file eksternal, kemudian ada map, kemudian ada vector, salah satu pengganti array untuk karena lebih dinamis dan lebih fleksibel, kemudian ada ssstream untuk input dan output tipe string, kemudian ada cstdlib untuk mengkonversi string ke integer, kemudian ada iomanif ialah untuk berguna untuk memanipulasi input dan output. Selanjutnya saya akan menjelaskan fitur login untuk admin. Fitur login untuk admin terdapat pada kelas menu untuk admin yang mewarisi dari kelas menu. Terdapat akses specifier yaitu private dan public. Kemudian terdapat fungsi set hak akses untuk menetapkan nilai awal hak akses. Kemudian ada fungsi get hak akses, ini fungsinya untuk mengembalikan nilai hak akses. Kemudian selanjutnya ada fungsi login, yaitu ada string username dan string password. Kemudian ada string username dan string password untuk menginput. Kemudian di sini kita panggil kelas administrator, yang di dalamnya terdapat fungsi autentifikasi admin dengan parameter string username dan string password menggunakan objek admin, kemudian dikembalikan lagi ke hak akses. Jika nilai kembaliannya ialah true, karena di sini fungsinya boolean, maka akan menampilkan menu untuk admin. Begitu saja penjelasan saya untuk login admin. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian daftar mahasiswa. Di sini terdapat variabel baca semua baris, merupakan map dan variabel daftar mahasiswa yang bertipe string dan value yang bertipe mahasiswa. Selanjutnya akan dibuat objek menggunakan library fstream, kemudian membuka file ini untuk menerima baris. Selanjutnya pada string baris data dari file data kolom digunakan untuk menampung sementara data. Selanjutnya pada vektor string baris digunakan untuk mendeklarasikan sebuah vektor untuk menyimpan data bertipe string.
Selanjutnya, kami menggunakan logic if untuk menampung data baris per baris. Pada while getLine file baris data dari file, di sini untuk membaca baris per baris dari file. Pada string line stream baris data dari file digunakan untuk membaca kolom dari baris. Selanjutnya, getLine stream data column untuk membaca kolom baris per baris. Selanjutnya, kami membuat logic if untuk menampung data mahasiswa. Selanjutnya, di-insert pada ke dalam data file mahasiswa.csv. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi menu tambah data mahasiswa. Pada void update data mahasiswa digunakan untuk membaca semua baris dari file menggunakan fungsi baca yang telah dibuat ditampung dalam memori map string mahasiswa daftar mahasiswa. Selanjutnya kami menggunakan logic if yang digunakan untuk mencari data mahasiswa di dalam map berdasarkan ini. Setelah cocok, maka akan diupdate pada map baru. Pada baris 253 digunakan untuk menghapus file yang lama dan menggunakan perulangan for untuk mengupdate daftar data mahasiswa menjadi baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi hapus data mahasiswa. Kami menggunakan fungsi void hapus data mahasiswa untuk membaca semua baris dari file menggunakan fungsi baca yang telah ditampung dan dibuat ada dalam memori. Map string mahasiswa digunakan untuk membaca terlebih dahulu semua baris yang ada pada file CSV. Selanjutnya kami menggunakan logic if ini untuk menghapus data mahasiswa dengan menggunakan kunci name. Selanjutnya menggunakan ini untuk menghapus file yang lama. Selanjutnya menggunakan fungsi for untuk menulis kembali baris dari memori ke dalam file tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tambah data mahasiswa. Tambah data mahasiswa ini terdapat di dalam kelas pengolah file, di mana di dalam kelas pengolah file ini terdapat dua enkapsulasi, yaitu enkapsulasi protected dan enkapsulasi public. Di dalam enkapsulasi protected, terdapat string nama file, integer jumlah baris, dan string kolom pemisah. Di dalam enkapsulasi public, terdapat pengolah file, di mana di dalam pengolah file ini terdapat nama file, jumlah baris, dan kolom pemisah. Selanjutnya pada bagian setter, terdapat void set nama file yang digunakan untuk menyimpan sementara nama file, void set jumlah baris yang digunakan untuk menyimpan sementara jumlah baris, dan set kolom pemisah yang digunakan untuk menyimpan sementara kolom pemisah. Selanjutnya pada bagian getter, terdapat string get nama, integer jumlah baris, dan string get kolom pemisah yang digunakan untuk memanggil fungsi-fungsi yang ingin digunakan. Selanjutnya void tambah data baris mahasiswa MHS. Terlebih dahulu akan dibuat objek menggunakan fstring file. Selanjutnya jika file terbuka, maka akan dilakukan penulisan dengan menggunakan iosout dan iosapp, di mana iosout ini merupakan output atau keluaran, dan iosapp ini merupakan metode untuk menambahkan. Selanjutnya, jika file terbuka, maka akan dilakukan penulisan ke dalam file dengan memanggil get name, get kolom pemisah, get nama, lalu menggunakan get kolom pemisah lagi untuk memisahkan name dengan nama, dan memanggil lagi dengan menggunakan get jenis kelamin. Selanjutnya dipanggil lagi get umur. Jika semua file telah terbaca, maka file tersebut akan ditutup kembali dan file-file yang telah diinputkan oleh admin tadi akan dimasukkan ke dalam file data pengguna.csv.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu login untuk mahasiswa. Menu login untuk mahasiswa ini terdapat di dalam kelas menu untuk mahasiswa yang merupakan kelas turunan dari kelas menu. Di dalam kelas ini terdapat enkapsulasi private, yang di dalamnya terdapat boolean hak akses dan mahasiswa-mahasiswa. Terdapat juga enkapsulasi public, yang di dalamnya terdapat void set hak akses yang digunakan untuk menetapkan nilai hak akses, dan boolean get hak akses yang digunakan untuk melakukan kembalian terhadap hak akses dalam bentuk boolean. Selanjutnya, akan diterima inputan dari mahasiswa berupa NIM dan password. Selanjutnya akan dilakukan validasi apakah NIM dan password yang telah diinput oleh mahasiswa itu terdapat di dalam file atau tidak. Selanjutnya terdapat void show menu yang digunakan untuk menampilkan menu untuk mahasiswa. Di dalam void show menu ini terdapat if statement, di mana jika mahasiswa memberikan masukan 1, maka akan menampilkan menu lihat daftar mata kuliah. Jika mahasiswa memberikan masukan 2, maka akan menampilkan menu enroll mata kuliah. Jika mahasiswa memberikan masukan 3, maka akan diberikan menu unenroll mata kuliah. Jika mahasiswa memberikan masukan 4, maka akan diberikan menu daftar mata kuliah yang sudah dipilih oleh mahasiswa itu. Selanjutnya, jika mahasiswa memilih masukan 5, maka akan dibawa kembali ke menu utama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilkan menu daftar mata kuliah. Tampilkan menu daftar mata kuliah ini terdapat di dalam kelas pengelola file mata kuliah yang merupakan kelas turunan dari pengelola file. Di dalam kelas pengelola file mata kuliah mahasiswa ini terdapat enkapsulasi protected yang di dalamnya terdapat string file mata kuliah dan string file mata kuliah mahasiswa. Selain itu, terdapat juga enkapsulasi public yang di dalamnya terdapat pengelola file mata kuliah mahasiswa, di mana di dalam pengelola file mata kuliah mahasiswa ini terdapat file mata kuliah, yaitu daftar mata kuliah.csv, file mata kuliah mahasiswa, yaitu mahasiswa mata kuliah.csv, jumlah baris, dan kolom pemisah. Selanjutnya terdapat void set file mata kuliah yang digunakan untuk menu daftar mata kuliah. Terdapat metode baca semua baris mata kuliah. Di dalam map ini juga terdapat key yang bertipe string dan dengan value bertipe mata kuliah dan variabel daftar mata kuliah. Yang pertama sekali dilakukan adalah membentuk objek menggunakan fstream file, lalu file akan dibuka menggunakan IOSIN yang merupakan metode input atau untuk menerima. Selanjutnya terdapat string baris data dari file data kolom yang digunakan untuk menyimpan sementara baris data dari file dan data kolom. Selanjutnya terdapat juga vektor string baris yang merupakan vektor yang bertipe string. Selanjutnya, jika file dibuka, akan dilakukan pembacaan baris per baris dari file. Selanjutnya, string digunakan untuk membaca kolom dari baris, lalu dilakukan pembacaan kolom per kolom dari baris, lalu dipisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya terdapat juga std_atoi yang digunakan untuk mengkonversi data bertipe string ke dalam bentuk data bertipe integer. Selanjutnya, data mata kuliah itu akan diinsert atau dimasukkan ke dalam file daftar mata kuliah. Yang akan saya bahas di sini adalah bagian enroll mata kuliah, unenroll mata kuliah, dan mata kuliah saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian kelas dari mata kuliah. Kelas mata kuliah digunakan dalam penambahan maupun pembuatan mata kuliah. Pada bagian ini, kelas ini, terdapat beberapa fungsi yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu fungsi setter dan getter.
Fungsi setter bisa kita lihat di sini. Pertama adalah set kode mata kuliah. String kode mata kuliah yang berfungsi untuk menetapkan kode mata kuliah yang ingin digunakan dengan tipe data string. Kemudian ada set nama mata kuliah, string nama mata kuliah. Ini digunakan untuk menginput atau menambahkan nama mata kuliah dengan tipe data string. Kemudian ada set SKS. Set SKS berfungsi untuk menetapkan nilai dari SKS mata kuliah yang akan diinput dengan tipe data integer. Selanjutnya untuk bagian fungsi getter. Fungsi getter digunakan untuk mengembalikan nilai dari suatu variabel. Fungsi yang pertama adalah get kode mata kuliah, yang berfungsi mengembalikan nilai dari variabel kode mata kuliah dengan tipe data string. Kemudian ada get nama mata kuliah, yang berfungsi untuk mengembalikan nilai dari variabel nama mata kuliah dengan tipe data string. Dan yang terakhir ada get SKS. Get SKS berfungsi untuk mengembalikan nilai dari variabel SKS dengan tipe data integer. Selanjutnya, untuk bisa kita lihat bagian enroll mata kuliah, unenroll mata kuliah, dan mata kuliah saya di sini. Kalau bagian dari ketiga menu tersebut dihubungkan oleh kelas, yaitu kelas pengelola file mata kuliah mahasiswa, maka saya akan menjelaskan bagian kelas dari pengelola file mata kuliah mahasiswa. Kita lihat di sini. Ini adalah kelas pengelola file mata kuliah mahasiswa, di mana kelas ini merupakan turun dari kelas pengelola file. Kelas ini digunakan untuk mengelola file mata kuliah yang sudah di-enroll maupun di-unenroll mahasiswa. Kita lihat di sini ada void set file mata kuliah yang merupakan fungsi setter digunakan untuk melihat daftar mata kuliah. Pada source code kami di sini juga bisa kita lihat terdapat metode baca semua baris mata kuliah yang merupakan map dari variabel string dengan value mata kuliah. Selanjutnya akan dibuat objek dengan library fstring. Kemudian file daftar mata kuliah.csp akan dibuka dengan metode menerima input baris dari dalam file. Selanjutnya string baris data dari file data kolom digunakan untuk menampung sementara data. Terdapat juga vektor string baris digunakan untuk mendeklarasikan sebuah vektor yang digunakan untuk menyimpan data bertipe string. Selanjutnya akan dilakukan looping dengan menggunakan logik if, di mana jika file terbuka akan dilakukan pembacaan file baris per baris dari dalam file. Ing string di sini digunakan untuk membaca kolom dari dalam file. Selanjutnya dilakukan pembacaan kolom per kolom dari baris. Kolom dipisahkan dengan simbol yang ditetapkan di variabel kolom pemisah. Dalam hal ini kami menggunakan simbol koma. Kemudian di baris selanjutnya terdapat logik if yang digunakan untuk menerima data mata kuliah. Kemudian akan dilakukan juga insert data ke dalam daftar mata kuliah.csp. Pada kode ini terdapat juga std_atoi yang digunakan untuk mengkonversi tipe data string ke tipe data integer. Selanjutnya untuk fungsi membaca atau read mata kuliah, bisa kita lihat di sini, terdapat map string, string, baca semua baris mata kuliah mahasiswa, yang digunakan untuk membaca daftar mata kuliah saya. Metode dari baca semua baris mata kuliah mahasiswa merupakan map dan variabel daftar mata kuliah mahasiswa dengan key bertipe string dan value bertipe string. Selanjutnya, akan dibuat objek dengan menggunakan library fstring. Kemudian file mahasiswa mata kuliah.csp akan dibuka dengan menggunakan iOSIN, artinya adalah input menerima baris dari dalam file. Selanjutnya, string baris data file data kolom digunakan untuk menampung sementara data. Terdapat juga vektor string baris yang digunakan untuk mendeklarasikan sebuah vektor digunakan untuk menyimpan data bertipe string. Ini juga akan dilakukan perulangan dengan menggunakan logik if, di mana jika file terbuka akan dilakukan pembacaan file baris per baris dari dalam file.
String di sini juga digunakan untuk membaca kolom dari baris. Kemudian, pembacaan kolom per kolom dari baris dipisahkan dengan simbol yang ditetapkan dari variabel kolom pemisah. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kolom pemisah tadi kami gunakan simbol koma. Kemudian di baris selanjutnya terdapat if yang digunakan untuk insert data ke dalam file daftar mata kuliah mahasiswa .csv yang dimulai dari 0 karena bertipe array. Selanjutnya untuk fungsi menulis atau create. Jika kita lihat sini, ada void tambah data baris enrollment, string kode mata kuliah, string name. Digunakan untuk enroll mata kuliah. Hal yang pertama dilakukan adalah objek bernama file dibuat dengan menggunakan library fstream. Kemudian, perintah untuk membuka file mahasiswa mata kuliah.csv dengan menggunakan flag ISO untuk mencetak ke dalam file CSV dan flag ISO untuk mengappend atau menambah data baru. Selanjutnya menggunakan if statement untuk memeriksa apakah file mahasiswa mata kuliah.csv sudah terbuka. Jika sudah, maka akan menjalankan perintah untuk mencetak kode mata kuliah, kode kolom pemisah, koma, dan nim. Jika tidak, maka menampilkan file tidak bisa diakses. Dan yang terakhir, untuk fungsi edit atau update, bisa kita lihat ada void ubah data baris enrollment, string kode mata kuliah, string name, digunakan untuk unenroll mata kuliah. Pada source code, menggunakan type dengan key dan value-nya adalah string, dengan mengassign sama dengan fungsi baca semua baris mata kuliah mahasiswa, untuk membaca semua baris dari file mahasiswa mata kuliah.csv. yang kemudian akan ditampung di dalam memori. Selanjutnya menggunakan if statement untuk memeriksa apakah daftar mata kuliahnya ada di dalam file. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah fungsi dari if. Jika ada, maka akan hapus file yang lama dengan remove. Di sini dia. Dengan remove, dan menulis ulang menggunakan perulangan for dengan objek dari map dengan key dan value-nya adalah string. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan file tidak bisa diakses. Demikian penjelasan saya tentang menu ketiga enroll mata kuliah, unenroll mata kuliah, dan mata kuliah saya. Terima kasih. Baiklah, demikian presentasi kami. Mohon maaf bila ada kekurangan, kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.